Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIA 2 kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Perkenalkan, nama saya Farida Anom. Perkenalkan, nama saya Tiarsya Pinka. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Valentino. Di sini kami akan melakukan praktik penurunan titik beku. Pengertian penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Atau penurunan titik beku larutan adalah penurunan titik di mana larutan mulai membeku akibat adanya zat terlarut. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam pelarut cair yang mudah menguap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat pelarut murni. Adapun alat dan bahan dalam proses percobaan penurunan titik beku antara lain yaitu langkah pertama yaitu masukkan es batu ke masing-masing gelas yang sudah diberi tanda. Langkah kedua yaitu gelas A yang berisi hanya es batu saja dan gelas B masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas tersebut dan gelas C dimasukkan 2 sendok garam ke dalam gelas tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menunggu selama beberapa menit dan kita lihat larutan mana yang lebih dulu mencair. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah bahwa penambahan zat terlarut pada suatu pelarut murni akan menyebabkan turunnya suhu titik beku dari pelarut murni tersebut, atau larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Semakin banyak waktu yang diberikan, maka semakin rendah titik beku yang dihasilkan. Dari penelitian yang kami telah lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Proses terjadinya penurunan titik beku dikarenakan adanya perubahan dari tekanan uap, biasanya diakibatkan oleh masuknya suatu zat terlarut lain, maka titik bekunya akan berubah atau nilai titik beku akan berkurang. Keadaan titik beku pelarut murni setelah dicampur zat terlarut akan menjadi lebih rendah di bawah titik beku pelarut murni yang semulanya, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Zat tersebut akan berpengaruh pada penurunan titik beku larutan karena pada suatu pelarut murni zat terlarut akan menyebabkan turunnya suhu titik beku dari pelarut murni tersebut. Garam dapur dan gula berfungsi sebagai zat yang menurunkan titik beku es batu sehingga es batu tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga ketika sebuah garam dan gula diletakkan di dalam gelas akan terbentuk sebuah sistem antara larutan es batu yang suhunya 0 derajat Celcius dengan larutan uji yang ada di dalam gelas. Akhir kesimpulan, kenaikan titik beku juga dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Dalam praktikum ini ditunjukkan bahwa penurunan titik beku pada larutan elektrolit lebih besar dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Jadi praktikum dari kelompok kami menunjukkan bahwa larutan elektrolitnya adalah garam. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian percobaan atau praktik penurunan titik beku dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.